Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Qori Hidayasa dengan NIM 190563201035 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan mengenai konsep dari komunikasi dan advokasi kebijakan. Penasaran kan? Yuk, simak videonya. Nah, yang pertama, mengenai konsep komunikasi. Menurut Lawrence D. Kincaid dalam Cengara 2014, diterangkan bahwasanya komunikasi merupakan proses antara dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada akhirnya akan memperoleh feedback. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan setiap manusia. Yang kedua, menurut Janis dan Kelly dalam Fardiansyah 2008 yang mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus yang biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Selanjutnya ada menurut Mufid 2005. Komunikasi merupakan informasi yang disampaikan dari satu tempat dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik serta meyakinkan ucapan dan tulisan. Selanjutnya menurut Edward D. Parry dalam Wijaya 2000. Komunikasi memiliki arti yakni proses dalam penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, serta dilakukan oleh penyampai pesan atau komunikator dan ditujukan kepada penerima pesan atau komunikan. Dalam konsep komunikasi, terdapat beberapa unsur yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Harold Roswell dalam Putri 2017. Yang pertama ada sumber atau komunikator. Sumber merupakan pihak atau individu yang memiliki kebutuhan atau berinisiatif untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bisa juga suatu negara. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan informasi atau apa yang dikomunikasikan atau dikemukakan oleh sumber, dalam hal ini komunikator, kepada penerima atau komunikan. Pesan dapat berupa verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, maksud, ataupun gagasan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga ada saluran atau media. Saluran merupakan alat yang digunakan oleh sumber atau komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima atau komunikan. Saluran dalam hal ini merupakan gelombang cahaya dan surat yang biasa dilihat ataupun didengar. Yang keempat, ada penerima pesan atau komunikan. Penerima pesan merupakan orang yang menerima dan mengartikan isi pesan yang telah diterimanya dari sumber atau komunikator. Penerima pesan dapat mengartikan dan menerjemahkan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang telah diterima menjadi gagasan yang dapat ia pahami melalui pengalaman dari masa lalu, rujukan, nilai, pengetahuan, pola pikir, persepsi, ataupun perasaannya. Yang kelima, ada efek. Efek dapat diartikan dengan apa yang terjadi pada komunikan atau penerima setelah mendapatkan pesan tersebut. Sebagai contoh, adanya penambahan pengetahuan, terhibur, keyakinan, perubahan sikap ataupun perilaku, dan lain sebagainya. Pada proses komunikasi terdapat beberapa hambatan yang dikemukakan oleh Effendi 2003. Yang pertama ada gangguan. Pada proses komunikasi terdapat dua jenis gangguan yang menurut sifatnya dan diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik memiliki arti gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kerusuhan yang sifatnya fisik, sedangkan gangguan semantik merupakan gangguan yang berkaitan dengan pesan komunikasi yang mengakibatkan pengertiannya menjadi rusak. 2. Kepentingan. Kepentingan dalam komunikasi mengakibatkan seseorang akan lebih selektif dalam menanggapi sebuah pesan. Seseorang hanya akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingannya saja. 3. Motivasi. Motivasi setiap orang berbeda intensitasnya karena keinginan, kebutuhan, dan kekurangan orang juga berbeda-beda. Besar kemungkinan komunikasi dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan apabila komunikasi dan motivasinya sesuai. Komunikasi akan diabaikan oleh komunikan apabila suatu komunikasi tidak sesuai dengan motivasinya. 4. Prasangka.
Prasangka merupakan salah satu hambatan yang paling berat dalam sebuah komunikasi. Hal ini disebabkan oleh orang yang memiliki prasangka sudah curiga terlebih dahulu serta menentang komunikator yang hendak memberikan pesan. Dalam hal ini, seseorang cenderung menggunakan emosi dalam menarik kesimpulan pesan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Konsep advokasi. Menurut Zainal 2018, advokasi memiliki arti yakni upaya pendekatan terhadap orang lain yang memiliki pengaruh atas keberhasilan pada suatu kebijakan ataupun program. Sasaran ataupun target dalam advokasi adalah para pemimpin pada suatu organisasi ataupun instansi kerja yang dalam hal ini baik itu di lingkungan pemerintahan maupun swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Advokasi seringkali dimanifestasikan sebagai upaya lobby-lobby politik, namun makna dari advokasi itu sendiri juga mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat, bahkan bisa sampai dengan memberikan tekanan pada para pemimpin dalam sebuah organisasi. Kegiatan advokasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, serta masyarakat. Dapat dipahami bahwasanya advokasi merupakan kombinasi antara pendekatan ataupun kegiatan baik dari individu maupun kelompok dalam rangka untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, serta sistem mendukung suatu program atau kebijakan yang ada. Menurut Cangara 2014, advokasi memiliki arti yakni tindakan strategis yang ditujukan guna menciptakan kebijakan publik yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat ataupun dapat dikatakan untuk mencegah munculnya kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Zainal 2018, kegiatan advokasi dapat dilakukan melalui teknik atau metode, antara lain yang pertama itu ada lobby politik. Lobby politik bermakna melakukan bincang-bincang secara informal dengan para pejabat guna menginformasikan serta membahas masalah dan program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, seminar atau presentasi. Seminar atau presentasi merupakan kegiatan di mana adanya penyajian masalah terkait suatu program atau kebijakan di wilayah kerjanya yang dilengkapi dengan data dan ilustrasi yang menarik serta rencana program pemecahan masalahnya. Yang ketiga, ada advokasi media. Advokasi media merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan dengan menggunakan media. Media yang digunakan dapat melalui media cetak ataupun elektronik. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui lisan, artikel, berita, penyampaian pendapat, ataupun diskusi. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam advokasi yang dikemukakan oleh John Hopkins dalam Pratomo 2015. Yang pertama itu ada analisis. Pada tahap ini diperlukan adanya informasi yang cukup dan sifatnya akurat. Selain itu, pada tahap ini juga diperlukan pemahaman yang mendalam terkait persoalan ataupun isu yang akan dijadikan topik dalam proses advokasi. Yang kedua ada strategi. Dalam strategi advokasi perlu adanya pembentukan kelompok kerja advokasi untuk mengembangkan strategi serta rencana kerja advokasi. Kelompok kerja advokasi perlu melakukan identifikasi terhadap kelompok sasaran ataupun target halayak utama atau primer, yakni pihak atau organisasi yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada kebijakan. Yang ketiga ada mobilisasi. Melakukan penghimpunan terhadap semua pihak yang berkepentingan terhadap isu advokasi yang akan diangkat sebagai upaya dalam pembentukan jaringan kerja atau koalisi. Jaringan kerja atau koalisi berperan dalam memastikan bahwa kegiatan harus berjalan sesuai dengan tujuan kelompok, sasaran, serta melakukan tanggung jawab kepada anggota koalisi guna memonitor atau memantau setiap peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, ada aksi. Pada tahap ini diperlukan penyatuan dan kekompakan dalam pelaksanaan kegiatan aksi dari semua mitra koalisi. Jika diperlukan adanya pesan, maka pesan dapat disebarkan ulang dengan alat bantu yang kredibel, seperti misalnya dengan berbagai media guna mempertahankan isu yang telah disusun. Yang kelima, ada evaluasi. Pada tahap ini diperlukan monitor secara rutin dengan objektif terkait hasil yang telah dilakukan serta apa yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir itu kesinambungan. Advokasi merupakan kegiatan yang sifatnya berulang dan terus-menerus atau kontinu. Oleh sebab itu, perlu adanya pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kesinambungan dalam hal ini bertujuan untuk memperjelas arah jangka panjang dalam mempertahankan fungsi koalisi dan menyesuaikan data argumentasi sejalan dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi memiliki arti suatu proses di mana seseorang, dalam hal ini komunikator, dapat menyampaikan pesan
informasi, ide, ataupun gagasan kepada penerima pesan atau komunikan dengan tujuan untuk mengubah ataupun membentuk perilaku penerima pesan tersebut. Sementara itu, untuk advokasi memiliki arti yakni upaya ataupun usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik guna menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pendekatan komunikasi persuasif terhadap pemimpin dalam suatu organisasi pemerintahan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep komunikasi dan advokasi kebijakan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.